Hijriah kepada saudaraku umat Muslim Indonesia. Selamat memetik kebaikan Ramadan yang telah lama kita rindukan. Dalam setiap berdakwah, pendekatan humanis selalu digunakan oleh Zainuddin MZ. Materi yang disampaikan mudah dipahami, walau tajam dan kerap mengkritik isu sosial. Dakwah itu mengkritik, tapi kan mengkritiknya dengan mau'izatul hasanah. Dia dengan cara yang terbaik. Nah, itu yang Ki Zainuddin lakukan. Makanya sebagian orang bilang beliau pendobrak. The Legend, mengenang Zainuddin MZ, Dai Sejuta Umat, jam 10 malam ini. Didukung oleh ada yang baru, favorit kita. Mie sedap kapa sebeluduk. Wah, apa sebeluduknya? Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik antri panjang dan mengalami kemacetan menuju Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Hari pertama cuti bersama Lebaran disebut menjadi penyebab meningkatnya volume kendaraan pribadi yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa. Hingga Jumat pagi, kondisi jalan menuju Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten di Jalan Cikuasa atas terpantau masih mengalami kemacetan panjang hingga ke dalam Jalan Tol Tangerang Merak. Ribuan kendaraan pemudik yang mayoritas mobil pribadi terjebak kemacetan hingga 7 km dari arah jalan tol yang disebabkan lonjakan pemudik menyusul hari pertama cuti bersama libur Lebaran per hari ini 29 April yang sekaligus kebijakan diperbolehkannya mudik setelah 2 tahun pelarangan mudik karena pandemi COVID-19. Kondisi ini juga diakui para pemudik telah terjadi sejak tengah malam tadi, pemirsa. Guna mengurai volume pengendara, polisi menerapkan sistem buka tutup agar lalu lintas kembali normal. Pantauan udara kemacetan menuju Pelabuhan Merak dari gerbang tol Merak mulai tol KM 97 hingga jalur Cikuasa dan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup satu jalur. Antrian kendaraan dan kemacetan di jalur menuju pelabuhan hingga di Pelabuhan Merak, Banten terjadi sejak tadi malam. Bagaimana upaya antisipasi mengurai kemacetan dan antrian di Pelabuhan Merak, Banten hari ini? Kita akan bergabung dengan Marcelina Tumondo yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang, Marcelina. Bagaimana situasi jalur menuju Pelabuhan Merak dan di Pelabuhan Merak? Apakah antrian panjang dan kemacetan sudah bisa terurai? Reno, kalau kita melihat situasi di luar Pelabuhan Merak atau jalur menuju ke pelabuhan ini sempat terjadi kemacetan yang cukup parah sejak dini hari tadi sampai dengan pagi tadi. Bahkan kemacetan ini atau antrean kendaraan mencapai 13 km. Tetapi kalau dari pantauan kami di siang hari ini memang kemacetan sudah mulai berkurang, tetapi antrean kendaraan ini tidak bisa terhindarkan karena volume kendaraan dan para pemudik yang semakin meningkat, terutama di hari pertama cuti bersama Idul Fitri. Sementara itu untuk situasi di dalam Pelabuhan Merak, saat ini saya melaporkan dari zona tunggu atau kantong parkir dermaga 1. Di belakang saya ini merupakan antrean kendaraan yang sedang menunggu giliran untuk bisa naik ke kapal. Dari pantauan kami ini ada satu kapal yang baru saja tiba tepat jam 12 siang tadi. Sudah ada satu kloter pertama kendaraan yang diarahkan untuk masuk ke kapal. Terlihat di sini sudah berjaga ada petugas dari kepolisian dan juga dari pihak ASDP untuk memberikan arahan kepada para pengendara atau para pemudik ini agar bisa masuk ke kapal sesuai dengan arahan sehingga nantinya tidak saling berebut dan juga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pemudik. Berdasarkan data dari pihak PT ASDP bahwa sampai dengan H-4 atau tanggal 28 kemarin sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah pemudik. Total jumlah pemudik ini sudah mencapai 422.000 dan juga sebanyak 101.000 kendaraan yang diseberangkan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Diperkirakan untuk kondisi puncak arus mudik ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 April besok. Reno. Marcel, kalau kita lihat dari visual udara tadi juga ada antrian di Pelabuhan Merak. Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah ada keterbatasan jumlah kapal penyeberangan atau ada faktor cuaca tersendiri?
Ya Reno, kalau di tengah situasi high season atau musim puncak seperti saat ini, memang dari pihak PT ASDP sendiri telah memberikan pernyataan bahwa terus berupaya untuk menambah jumlah kapal. Secara total sebetulnya ada 69 kapal yang dipersiapkan setiap harinya oleh pihak PT ASDP Indonesia Ferry. Tetapi kalau kita melihat sampai dengan H-3 Lebaran ini yang dioperasikan baru belum mencapai titik maksimal atau baru 42 kapal saja yang dioperasikan dengan jumlah trip atau perjalanan adalah 109. Memang ada beberapa faktor yang dikatakan oleh pihak PT ASDP, mereka masih terus melihat situasi dan juga perkembangan jumlah pemudik, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik apa yang menyebabkan 69 kapal ini tidak dioperasikan secara bersamaan. Kalau kita melihat sudah ada upaya juga untuk penambahan dermaga atau pelabuhan yang dilakukan di pelabuhan Merak ini begitu. Dan selain itu juga kalau bicara soal faktor cuaca sebetulnya tidak begitu berpengaruh, karena kalau dilihat dalam beberapa hari terakhir ini meskipun sempat terjadi hujan deras disertai dengan angin kencang, situasi ataupun operasional di Pelabuhan Merak ini masih tetap berjalan. Ada satu catatan sebenarnya mengenai manajemen kapal atau manajemen pelayaran yang juga didorong untuk memakan waktu yang lebih cepat. Dari yang sebelumnya bisa memakan waktu lebih dari 1 jam, sudah dikoordinasikan baik oleh pihak PT ASDP, Kesyahbandaran, dan juga pihak kepolisian agar untuk proses bongkar muat dan juga penerbitan izin berlayar atau clearance port ini dapat diusahakan hanya memakan waktu 45 menit sampai 1 jam saja. Sehingga bagi para pemudik ini tidak menunggu terlalu lama di kantong parkir dan juga untuk kepadatan bisa semakin cepat terurai dan tidak kemudian berdampak sampai kepada kemacetan yang terjadi di dalam jalan tol. Demikian Reno, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Marcelina Tumondo atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Tetap jaga kesehatan. Pemirsa Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Pemudik tidak hanya dihimbau memperhatikan kesehatan dan keamanan berkendara saat mudik, tetapi juga mewaspadai potensi bencana dan titik lokasi rawan bencana di sepanjang jalur mudik. Informasinya disampaikan oleh rekan kami Livia Ramadanti usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Didukung oleh cat mobil Super Gloss dari Penta Prima. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Waste24 bukan disinfektan biasa. Terbukti bunuh 99,9% virus dan bakteri termasuk virus corona. Waste24 efektif melindungi hingga 24 jam. Lindungi keluarga dengan Waste24. Perlindungan 24 jam. Wingscare. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Terus jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Mulai inget toh. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma. Double manfaat baik untuk jalani puasa. Baru serum wajah Implora 24K Gold Serum. Samarkan garis halus, bercahaya. Hydrating Serum untuk melembabkan. Dan gak lengket. Stay smooth, stay cute. Implora, glow to be different. Lawan bosan, lawan malas, lawan mager. Kalau nyeri otot, counter pain aja.
masalah otot sehari-hari? Cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api, saat puasa, jaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Minum Vitalong C Zinc. Vitamin C-nya diserap bertahap dan melindungi seharian. Aman di lambung. Puasa lancar dengan Vitalong C Zinc. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Ribet, pakai Counter Pain Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counter Pain merah untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counter Pain biru, cocok untuk olahraga. Ribet, pakai Counter Pain Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counter Pain merah untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counter Pain biru, cocok untuk olahraga. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Didukung oleh Pemirsa, mudik lebaran kali ini mungkin tak sama seperti mudik-mudik tahun sebelumnya. Selain terdapat potensi penyebaran COVID-19 dan kemacetan karena antusiasme warga pulang ke kampung halaman, potensi bencana alam selama perjalanan mudik juga cukup tinggi. Di mana saja jalur rawan bencana selengkapnya akan kita ulas dalam At Large kita kali ini. Nah, sebelum menjawab jalur mudik rawan bencana, kita akan ulas singkat juga titik kemacetan selama mudik tahun ini. Yang pertama kita mulai dari Pulau Jawa, yaitu dari Provinsi Banten. Ada sejumlah titik rawan macet diantaranya ruas tol Jakarta Merak dan juga Pelabuhan Merak Banten. Lalu di Jawa Barat ternyata ada di tol Jakarta Cikampek, kemudian di Pasar Sandang Tegal Gubuk, dan di Pasar Darurat Pasalaran. Namun ada sejumlah titik lainnya juga yang menjadi potensi titik kemacetan di Provinsi Jawa Barat. Lalu di Jawa Tengah kita lihat ada di tol Kali Kangkung, kemudian ada di arah Magelang menuju Yogyakarta di jalur arteri, ada di Pasar Tumpah Demak dan juga di Jepara. Kita beralih lagi ke wilayah Jawa Timur, ini maksudnya adalah di tol Sidoarjo, kemudian di tol Kejapanan, di Warugunung, serta yang terakhir adalah di tol Singosari. Bagaimana dengan di wilayah Sumatera atau di Pulau Sumatera? Kita lihat titik atau potensi titik kemacetannya ada di sejumlah titik. Kalau di jalan tol ada di tol Trans Sumatera, adalah di ruas Bakahuni, Trembangi Besar, kemudian ke Pematang, Panggang serta Kayu Agung, kemudian ada di ruas Kayu Agung Palembang Betung, dan di jalan lintas Sumatera juga kita lihat di sini ada potensi kemacetannya adalah di perbatasan Riau dan Sumatera Utara. Kemudian ada di perbatasan Riau dan juga Sumatera Barat. Lalu secara khusus di Sumatera Barat titik kemacetan atau simpul kemacetan kerap terjadi di Simpang Piladang, kemudian ada di Pasar Baso dan di Pasar Koto Baru. Sementara itu dari data yang berhasil dikumpulkan Balitbang Kementerian Perhubungan, prediksi kepadatan jalur pemudik akan terjadi di jalur tol maupun juga non-tol. Dengan rincian sebagai berikut ini. Kalau kita lihat di tol Trans Jawa, ternyata dari pemudik yang akan melalui jalur darat, 26,5% akan menggunakan jalan tol Trans Jawa. Kemudian akan melalui juga jalur lintas tengah Jawa sebesar 10,3%. Dan ada yang melalui tol Cipularang sebanyak 8,7% pemudik.
Dan juga ada di jalur lintas Pantai Utara 8,3, Trans Sumatera 6,2, dan di tol Jakarta Merak kurang lebih sekitar 4,7% pemudik akan melintasi wilayah ini. Nah, menjawab pertanyaan di awal, sejumlah jalur mudik Lebaran tahun ini memang masuk kategori rawan bencana. Hal ini tak lain karena terdapat potensi cuaca buruk selama beberapa waktu ke depan. Kita lihat, kemarin BMKG sudah merilis bahwa pada tanggal 25 April 2022 sampai tanggal 10 Mei 2022 ada kejadian atau prediksi cuaca ekstrim. Lokasinya adalah di sejumlah wilayah Indonesia, hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan kecuali di Flores di sini. Ada transisi musim yang menyebabkan potensi cuaca ekstrim, baik hujan deras, kemudian juga angin kencang, gelombang tinggi, serta potensi bencana hidrometeorologi seperti halnya ombak yang tinggi, kemudian juga bencana banjir hingga longsor. Dan ada juga potensi gelombang tinggi di wilayah penyeberangan yang harus kemudian juga diperhatikan oleh calon pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Nah, BNPB pun telah merilis peta jalur mudik Lebaran rawan bencana, baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Kita mulai dari Pulau Jawa. Di sini ada jalur yang rawan banjir dikatakan oleh BNPB. Adalah di Merak sampai Serang, kemudian ada di Karawang sampai ke Purwakarta, di Cirebon hingga ke Kuningan, Semarang, Purwodadi, dan di Demak, Solo. Lalu juga ada yang rawan longsor. Di mana saja, yaitu di Merak, Tangerang, Jakarta, Cikampek, Semarang, Solo, Gresik, Surabaya, dan juga Jember, Banyuwangi. Beralih ke Sumatera, sejumlah wilayah Sumatera juga ternyata ada yang rawan banjir serta rawan longsor. Di rawan banjir kita lihat ada di Banda Aceh, kemudian di Medan sampai ke Padang, Padang sampai ke Jambi, ada di Bengkulu, Palembang, dan juga Bandar Lampung. Dan yang rawan longsor ada di Banda Aceh sampai ke Medan, Padang ke Pekanbaru, Padang Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung. Namun ini belum keseluruhan dari jumlah peta jalur mudik Lebaran yang rawan bencana. Anda bisa mengaksesnya di BNPB untuk melihat secara keseluruhan. Nah, selain potensi bencana baik banjir maupun longsor yang juga mengundang perhatian halayak, ialah potensi bencana yang timbul dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang beberapa lalu memang baru mengalami erupsi dan kini naik level dari waspada menjadi siaga atau level 3. Tepatnya di tanggal 24 April, level anak Gunung Krakatau ini naik menjadi level siaga dari sebelumnya waspada. Kemudian potensi bencana yang bisa timbul dari erupsi gunung atau aktivitas anak Krakatau adalah tsunami dan juga abu vulkanik. Maka dari itu ada antisipasi penanganan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau yang sudah dilakukan adalah jika nanti memang benar terjadi erupsi dan juga menyebabkan atau berpotensi bahaya, maka penyeberangan Merak-Bakahuni ataupun Bakahuni ke Merak tidak akan dioperasikan. Kemudian juga ada kantung parkir di pelabuhan dan rest area yang akan disiapkan jika nanti ada penyeberangan yang harus terpaksa dihentikan. Dan yang terakhir adalah Airnav akan siapkan skema pengalihan rute penerbangan jika nanti abu vulkanik ini ternyata menjadi penghalang untuk penerbangan baik itu yang menuju ke daerah Sumatera ataupun sebaliknya ke daerah Jawa. Nah, sementara itu Kepala BMKG menyebut bahwa keamanan penyeberangan dari Bakahuni menuju Merak dan sebaliknya relatif aman dari potensi bencana erupsi Gunung Anak Krakatau. Apa alasannya? Berikut kita dengar pernyataan selengkapnya. Ini update bahwa potensi tsunami menjadi turun. Kemudian juga kami memantau melihat lokasi penyeberangan Merak Bakahuni terletak yang posisinya cukup jauh, terjauh di kawasan Selat Sunda. Jadi terjauh terhadap sumber erupsi serta terhalang oleh beberapa pulau. Terakhir, lebih dari 47% pemudik memang masih mengandalkan jalur darat meskipun kenyataannya angka kecelakaan lalu lintas sangatlah tinggi. Di tengah masa pembatasan aktivitas masyarakat saja saat pandemi melanda, ini jumlah kasus kecelakaan justru meningkat, mencapai 3.500 penambahannya. Kita lihat di tahun 2021 saat itu ada larangan mudik, kasus kecelakaan lalu lintas
atau saat mudik lebaran sekitar 1.291. Namun belum ada laporan angka kematian saat itu. Kemudian di tahun 2020 sekitar 1.980. Kemudian di 2019 ada 2.851 kasus. 2018 kita lihat ada 1.921 kasus. Ini yang harus menjadi perhatian juga oleh masyarakat. Menjadi penting bagi pemudik untuk mengetahui potensi daerah rawan bencana ketika hendak pulang ke kampung halaman. Begitupun dengan pemerintah dan instansi terkait yang perlu gencar mensosialisasikan peta mudik rawan bencana agar silaturahmi tahun ini bisa berlangsung aman meski masih dibayangi pandemi. Untuk sementara saya kembalikan ke Reno. Baik, terima kasih rekan Livia Ramadanti untuk paparan komprehensif Anda. Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya BPBD Jawa Barat meminta pemudik berhati-hati melintasi jalur mudik di Jawa Barat karena ada puluhan titik rawan longsor. Sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, pernahkah Anda terbayang sampah plastik ini bisa menjadi barang seperti ini? Ini adalah hasil dari konsep ekonomi sirkular. Konsep di mana plastik sisa konsumsi didaur ulang untuk menghasilkan nilai ekonomi. Dimulai dari penggunaan plastik oleh konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik, lalu diproduksi menjadi barang baru. Agar ekonomi sirkular berjalan dengan baik, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk kita sebagai masyarakat. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari pilah dan pilih botol PET dari sampah rumah lainnya. Ini untuk memastikan kualitas daur ulang botol PET tetap bersih dan terjaga. Ayo, kita dukung ekonomi sirkular plastik dengan cerdas mengelola sampah plastik kita dari sekarang. Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Gus, jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Mulai inget dong. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma. Double manfaat baik untuk jalani puasa. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJC 1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJC 1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api. Lawan bosan, lawan malas, lawan mager. Kalau nyeri otot, counterpain aja.
masalah otot sehari-hari? Cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Kick Andy setiap minggu jam 7 malam. Didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat mencatat ada 87 titik rawan bencana longsor dan 30 titik rawan banjir di sejumlah jalan provinsi, termasuk yang dilintasi para pemudik. Untuk itu, para pemudik diminta berhati-hati ketika melintasi jalur tersebut, terutama periode 29 April hingga 8 Mei mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat mencatat ada 87 titik rawan longsor di 56 di jalan provinsi dan 31 jalan nasional, serta 30 titik rawan banjir yang tersebar di 25 jalan provinsi dan 15 jalan nasional. Menurut Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar, Dani Ramdan, untuk wilayah pantai utara atau Pantura, pemudik diminta mewaspadai bencana angin puting beliung dan rob. BPBD Jabar memprediksi hujan akan turun deras di sejumlah wilayah Pantura dan berpotensi menyebabkan banjirop akibat luapan air laut. Sementara di jalur selatan, pemudik harus mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, dan tanah bergerak. Data BPBD Jabar sejak Januari hingga April 2022 tercatat sekitar 400 kejadian bencana. Jawa Barat menyiagakan 22 Disaster Relief Unit dilengkapi alat berat sekaligus posko di sejumlah wilayah kabupaten dan kota yang rawan bencana. Di dalamnya kita pasang peta-peta rawan bencana dan informasi. Jadi para pemudik misalnya ingin melalui jalur alternatif, aman apa tidak, itu silahkan mampir di posko. Mitigasi sudah kita lakukan, jadi misalnya pemuatan tebing gitu ya, bersama-sama dengan PU, kemudian memasang rambu, spanduk, wah ini daerah rawan longsor dan sebagainya. Namun pada saatnya tetap terjadi longsor, misalnya karena hujan tinggi, nah kita siapkan personil dan alat berat. Kebijakan pemerintah untuk mengizinkan masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini disambut baik oleh masyarakat. Antusiasme untuk pulang kampung pun terlihat. Guna memfasilitasi warganya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan layanan program mudik gratis bagi warga Jawa Tengah yang tinggal dan bekerja di wilayah Jabodetabek. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Bank Jateng serta kabupaten dan kota wilayah Jawa Tengah membuka layanan program mudik gratis Lebaran tahun 2022 dengan menyediakan 126 bus. Berangkat dari halaman Museum Purnabakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Program mudik gratis ini diperuntukkan bagi warga Jawa Tengah yang kesehariannya bekerja di wilayah Jabodetabek, yaitu warga yang berprofesi sebagai ART, pengemudi online, buruh bangunan, dan pedagang kecil. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengantarkan warganya untuk pulang kampung. Sebelum keberangkatan, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk berbincang dengan penumpang dan supir bus. 2 tahun yang lalu kan kita tidak bisa mudik ya. Kemarin kita juga belum ada kepastian apakah mudik diizinkan atau tidak. Alhamdulillah Pak Presiden mengizinkan dan COVID-nya juga sudah mulai turun dan insya Allah terkendali lah ya. Maka kemudian ada satu syarat, mereka yang mau mudik mesti sudah di booster dan itu ternyata bisa membuat mereka bersemangat, menjadi insentif dan kita dorong untuk semua terlibat. Ya, rencana sudah mau kita batalkan sehingga kita hidupkan lagi, bantuan dari kawan-kawan kabupaten kota juga nyumbang, dari perusahaan juga nyumbang, dari Bank Jateng, BUMN, BUMD, dan masih banyak sebenarnya di luaran yang menyelenggarakan. Rasa-rasanya saya melihat wajah mereka senang. Maka kita pesankan agar mereka nanti bisa menjaga diri baik-baik dan ini akan mengungkit ekonomi. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Sampai dengan kemarin kita memantau arus mudiknya juga luar biasa dan Jawa Tengah menjadi tujuan utama. Maka ini yang betul-betul coba kita manfaatkan untuk kembalinya ekonomi dan mereka bisa berbahagia. Sejumlah syarat seperti sudah menerima vaksin booster, membawa KTP atau KK dengan kelahiran Jawa Tengah wajib dipenuhi. Pemudik yang berangkat melalui program mudik gratis mengaku sangat senang bisa pulang kampung tahun ini.
Mereka sudah menyiapkan diri sejak 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan. Alhamdulillah banget, senang banget gitu. Iya, karena udah 3 tahun kan ini nggak ada mudik bareng gitu. Ini alhamdulillah ada mudik bareng lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu. Iya, maksudnya buat menolong orang-orang yang pada mau mudik gratis gitulah. Ya alhamdulillah bagus. Ya, perlu ini kan orang yang sudah lama nggak pulang kan harus ketemu keluarga dan lain sebagainya gitu. Ya alhamdulillah senang sih Mbak. Soalnya saya sendiri kan pertama kali untuk mudik gratis ini. Selama pandemi kan sempat 2 tahun di rumah saya ya. Alhamdulillah ini ada mudik gratis pas pandemi gini ya. Syukur alhamdulillah banget Mbak. Gitu. Persyaratan itu KTP sama vaksin. Minimal vaksin booster. Kalau enggak harus surat antigen. Pemprov Jawa Tengah membuka pendaftaran program ini sejak 21 April 2022. Destinasi kota atau kabupaten yang dituju antara lain Semarang, Solo, Sragen, Kudus, dan beberapa wilayah lainnya. Selain mudik menggunakan bus, Pemprov Jateng juga membuka program mudik gratis dengan menggunakan kereta api. Dari Jakarta, Rutdio, Rifki, Metro TV. Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma. Double manfaat baik untuk jalani puasa. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi. Saatnya Kopi Laki Day. Kopi khas Thailand, kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopi Laki Day, enak dan nendang. Enaknya ngemil apa ya? Goreng aja, udah kebayang rasanya. Cobain Rosta Panggang, enaknya tanpa rasa bersalah. Aku pilih Garuda Rosta Panggang aja deh. Garuda Rosta, gurih enaknya tanpa rasa bersalah. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Gus jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi. Saatnya Kopi Laki Day. Kopi khas Thailand, kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopi Laki Day, enak dan nendang. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma.
baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double manfaat baik untuk jalani puasa. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Gus jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. WIS24 bukan disinfektan biasa. Terbukti bunuh 99,9% virus dan bakteri termasuk virus corona. WIS24 efektif melindungi hingga 24 jam. Lindungi keluarga dengan WIS24. Perlindungan 24 jam. WINSCARE. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api, kecapean, kurang tidur, stres, menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti batuk, meriang, mual, dan pusing. Untuk mengatasinya, minum tolak angin. Scientifically based, ada uji ilmiahnya. Berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Itu penting. Ada tolak angin sugar free. Ada juga tolak angin soft capsule dengan varian produk yang paling lengkap. Kami percaya Sido muncul. Orang pintar minum tolak angin. Melawan lupa, setiap Senin jam 10:30 malam. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Gubernur Aceh bersama Baitul Mal Aceh menyerahkan bantuan paket Ramadan kepada 13.500 mustahik yang tersebar di 23 kabupaten kota di Aceh. Diharapkan bantuan yang bersumber dari zakat yang terkumpul di Baitul Mal Aceh ini bisa dimanfaatkan secara produktif dan memenuhi kebutuhan para penerima zakat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Baitul Mal Aceh menyerahkan bantuan paket Ramadan kepada 13.500 mustahik yang tersebar di 23 kabupaten atau kota di Aceh. Penyerahan secara simbolis kepada 5 mustahik dilakukan di Pendopo Gubernur Aceh pada Kamis siang 28 April 2022. Ketua Baitul Mal Aceh Muhammad Haikal menyebutkan bantuan santunan Ramadan yang bersumber dari dana zakat ini akan langsung disalurkan ke rekening penerima zakat senilai Rp1 juta per penerimanya. Di tahun ini jumlah mustahik atau penerima zakat meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 10.000 mustahik menjadi 13.500 mustahik pada tahun ini. Diharapkan bantuan Ramadan atau zakat ini bisa digunakan para mustahik untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk bantuan santunan Ramadan ini kita sebarkan di 23 kabupaten kota dengan bekerja sama dengan seluruh PNUK kabupaten kota di seluruh Aceh. Dari data ini kita peroleh sebagai target kita adalah 13.500 mustahik dan masing-masing mereka mendapat sebanyak Rp1 juta, totalnya 13,5 M, dan mekanisme penyalurannya mulai transfer langsung ke rekening. Jadi kita tidak cash, cuma langsung ke rekening. Secara volume yang meningkat adalah jumlah mustahiknya, beneficiary yang mendapat dari tahun sebelumnya. Kita mengucurkan kepada 10.000 mustahik sebanyak Rp1 juta juga. Di tahun ini kita tambah 13.500 mustahik. Dan kalau kita lihat dari jumlah desa di Aceh, berarti sudah lebih ya dari jumlah desa yang ada di Aceh. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi Baitul Mal Aceh yang saat ini terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam mengelola dan menyalurkan zakat yang umumnya berasal dari ASN pemerintah Aceh. Ia berharap Baitul Mal Aceh dapat terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengolahan zakat di Aceh.
Ia juga berharap pada penyaluran zakat yang akan datang, Baitul Mal Aceh bisa menyiapkan skema yang lebih baik dalam penyaluran zakat untuk mendukung para mustahik memanfaatkan bantuan yang diterima secara lebih produktif. Sehingga diharapkan manfaat yang dirasakan para penerima zakat bisa menjadi lebih besar dari bantuan yang diberikan. Ya, mustahik tadi saya sudah sebutkan, uang itu kalau tidak dikelola dengan baik jadi mubazir. Mubazir itu berdosa dalam agama. Oleh karenanya mustahik harus menggunakan uangnya untuk yang produktif. Karena jumlahnya secara proporsional itu kira-kira bisa untuk industri rumah tangga, usaha-usaha mikro, maka mungkin wilayahnya usaha mikro dan industri rumah tangga. Oleh karenanya tahun depan saya minta Kasek dan Ketua Baitul Mal untuk memberi skema itu. Selain menyerahkan, saya berharap tahun depan bisa 1,5 juta atau 2 juta. Nah kalau udah 2 juta itu udah bisa untuk modal kerja usaha mikro, buat kue di rumah, pemasarannya online kan, atau menjahit, pemasarannya online. Nah, sehingga dana itu selain itu sedekah dari muzaki juga oleh mustahik dikelola dan itu pahalanya bisa berlipat ganda. Penyaluran zakat dari Baitul Mal Aceh ini menjadi salah satu program berbagi yang diunggulkan di Aceh, sehingga masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki bisa membantu keluarga yang lebih membutuhkan. Dari Banda Aceh, Sheila Aditya, Nafawil, Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kita ke informasi lain, pemisahan bayi kembar siam Dempet Hati dan Diafragma, Jovelyn dan Joanna kian membaik. Operasi pemisahan bayi kembar siam di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando Manado ini merupakan kali pertama di wilayah Indonesia Timur dan melibatkan 64 dokter ahli pada kasus ini. Bayi kembar siam merupakan anak dari personil Babinsa di Kodim 1302 Minahasa. Bayi kembar siam Dempet Hati dan Diafragma, Joanna dan Jovelyn, Kamis pekan lalu menjalani operasi pemisahan yang berlangsung hampir 7 jam di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando Manado, Sulawesi Utara. Ketua Tim Terpadu Pemisahan Bayi Kembar Siam Joanna dan Jovelyn, Dr. Harsali Lampus mengatakan operasi pemisahan dimulai dari tahapan anestesi, separasi atau pemisahan organ yang menempel, kemudian penutupan kelainan pada dinding perut. Tantangan yang kami hadapi yang terutama itu pertama dari organ yang di dalam yang mengalami penyatuan itu adalah hati, dan kemudian yang kedua adalah tulang dari di daerah dinding dada depan dan juga organ dari diafragma. Operasi kembar siam ini merupakan kali pertama di wilayah Indonesia bagian timur. Direktur RSUP Profesor Kando Malalayang Manado, Jimmy Panelewen mengatakan, teknologi kedokteran serta SDM di daerah tidak kalah dengan fasilitas yang ada di nasional maupun internasional. Dengan tersedianya peralatan yang terupdate, ya, yang tidak kalah lah dengan rumah sakit lain, bahkan di nasional maupun yang ada di secara global. Tetapi kami juga punya SDM yang betul-betul mumpuni, kompeten, yang bisa mengoperasionalkan alat-alat ini. Sehingga proses, ya salah satu contoh ya ini, operasi pemisahan kembar siam ini berjalan lancar karena didukung dengan SDM yang mumpuni dan alat-alat yang betul-betul canggih. Jovelyn dan Joanna merupakan bayi kembar siam yang lahir pada bulan Desember 2019 lalu. Ayah kembar siam ini merupakan Babinsa personel Kodim 1302 Minahasa, Sersan 2 Frederick Lumoa. Pihak TNI Angkatan Darat memberikan apresiasi bagi tim dokter di RSUP Kando Malalayang yang telah berhasil melaksanakan operasi pemisahan yang rencana awal dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dokter yang di Rumah Sakit Kando luar biasa, dokternya muda-muda dan memang tadi disampaikan jumlah dokternya banyak. Dari jumlah dokter yang banyak aja kami menunjukkan bahwasanya pihak rumah sakit memberikan perhatian besar terhadap masalah anggota kami ini. Bayangkan saja 1 bulan kami berorganisasi sudah langsung terlaksana, dan ini tentunya bukan hal yang gampang.
Memasuki sepekan pasca operasi, perkembangan klinis Joanna dan Jovelyn kian membaik. Dalam waktu dekat, Joanna dan Jovelyn akan dipindahkan ke ruangan lain karena kondisi klinis dari fungsi organ dan fisik Joanna dan Jovelyn membaik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komaling, Metro TV. Metro Siang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Bahagia dalam hidup tiap manusia tak selalu sama bentuknya. Bagaimanapun bentuk bahagia kita, semuanya akan dipertemukan karena semua muara bahagia adalah cinta. Bersama Basnas, cinta hadir dalam senyum Muzaki dan Mustahik. Cinta zakat menyejahterakan umat. Ayo berzakat ke Basnas. Bu, ATM-nya Bu. Sebuah kebaikan yang kita mulai tanpa disadari akan menggerakkan kita pada kebaikan berikutnya. Kepada yang melihatnya, kepada mereka yang terinspirasi oleh kita. Karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri, sebuah kebaikan akan menggerakkan kebaikan lainnya. Bank Syariah Indonesia. Bertahan jadi pedagang, berharap ramai pembeli. Semoga gigihnya kalian seperti warna oranye segar yang memberi kekuatan di bulan Ramadan. Hebatnya Nippon Paint. Menjelang Idul Fitri, saatnya saling peduli dan lindungi negeri ini. Sebelum mudik, yuk simak tips mudik minim sampah. Bawa kantong belanja, botol minum, dan wadah makan sendiri. Demi kurangi sampah makanan, pastikan tidak menyisakan makanan dan minuman. Pilih dan pilah sampahmu, letakkan sesuai dengan jenisnya. Selamat merayakan Hari Kemenangan dan sempurnakan ibadah dengan mudik minim sampah. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Lem mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Untuk yang sudah kuat, melewati hari-hari sepi, semoga Ramadan ini bahagia kembali. Dengan hebatnya Nippon Paint, jadikan setiap harapan Ramadan lebih berwarna. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Ribet, pakai Counterpan Cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpan merah, untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, Counterpan biru, cocok untuk olahraga. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi. Saatnya Kopiko Lucky Day. Kopi khas Thailand, kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopiko Lucky Day, enak dan nendang. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Gus jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Iya ngatuh. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api, WIS
Waste24 bukan disinfektan biasa. Terbukti bunuh 99,9% virus dan bakteri termasuk virus corona. Waste24 efektif melindungi hingga 24 jam. Lindungi keluarga dengan Waste24. Perlindungan 24 jam. Wingscare. Jalani puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Paduan susu steril plus kurma. Baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma. Double manfaat baik untuk jalani puasa. Kick Andy setiap minggu jam 7 malam. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Palopo, Sulawesi Selatan meresmikan kantor sekretariat baru jelang pemilihan umum 2024. Sementara di Kota Bandung, caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Kota Bandung Cimahi Jawa Barat melaksanakan vaksinasi booster di pos pengamanan lalu lintas di Kota Bandung. Peresmian kantor DPD Nasdem Palopo, Sulawesi Selatan dihadiri Ketua DPD Nasdem Palopo, HM Judas Amir, yang juga merupakan Wali Kota Palopo 2 periode. Acara yang dikemas dalam silaturahmi buka bersama DPD Partai Nasdem Palopo ini dibarengi pembagian ratusan paket sembako kepada warga setempat. Sementara itu, caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Jabar 1 Kota Bandung Cimahi Jawa Barat melaksanakan vaksinasi booster di salah satu pos pengamanan lalu lintas di Kota Bandung. Antusiasme masyarakat mendapatkan vaksinasi booster cukup tinggi, utamanya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik di Lebaran tahun ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Metro Siang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan Sumiang, saya Reno Reksa mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Metro TV. Selamat datang para wisatawan. Tentunya sebuah ucapan yang menjadi harapan besar setelah badai COVID-19 meluluh lantakan perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Beberapa sektor yang mengalami penurunan akibat COVID-19 sudah mulai pulih, termasuk sektor ekonomi dan pariwisata. Sebanyak 36 juta wisatawan Nusantara dan 33.000 wisatawan mancanegara menjadi target pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2022. Demi meningkatkan perekonomian daerah, di mana sektor wisata menjadi lokomotif ekonomi di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat memiliki sejumlah cara untuk menarik kunjungan wisata. Salah satunya dengan meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan melahirkan tujuan wisata yang sesuai kebutuhan pasar, yaitu menjadi Jabar Wisata Juara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini berkomitmen untuk menjadikan sektor wisata menjadi sebagai lokomotif ekonomi masa depan. Setiap tahunnya, Dinas Pariwisata Jawa Barat ini membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa guna mengembangkan kewirausahaan dalam bidang wisata dengan judul Wisata Juara, yakni memperbaiki akses, membuat destinasi wisata baru, menggelar event tourism summit, dan akselerasi desa wisata. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum juga mengatakan, potensi wisata di desa-desa juga harus didukung oleh masyarakat secara aktif dan nyata, sehingga mempercepat pengembangan dan pemerataan serta meningkatkan pendapatan masyarakat daerah. Salah satu fasilitasnya adalah tempat nyantai, duduk di saat mata memandang dengan lepas ke Samudra Hindia Belanda. Saya bersama wakil itu enaknya wakil Pak Kapolsek, ya kita lihat di situ Pak Kades, nyaman, tenang, masyarakat juga banyak. Kalau tidak datang ke sini rugi.
Kita jangan lupa bahwa lokomotif ekonomi Jawa Barat ini adalah pariwisata. Tentunya dengan lokomotif ini sangat penting sekali bagaimana mendorong desa-desa ini memiliki satu area wisata, ya, sehingga ekonomi masyarakat itu tumbuh melalui 17 subsektor ekonomi kreatif, khususnya di fashion, kuliner, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita dorong sangat kuat sekali. Saat ini, dari 5.312 desa yang ada di Provinsi Jawa Barat, 434 desa sudah menjadi